atau menceritakan kembali sinopsis tentang Malam Terakhir yang dipengarangi oleh Laisa S. Chudori. Untuk Malam Terakhir ini sendiri terdiri dari 9 cerpen. Cerpen pertama yang berjudul Paris, Juni 1985, Adila yang menceritakan tentang gadis remaja, Air Suci Sita yang tentang seorang perempuan yang setia untuk hubungan cinta, sementara kaki yang mengkhianati kesetiaan itu, untuk lebih menceritakan tentang kesetiaan. Dan ada juga Sehelai Pakaian Hitam melalui karakter yang bernama Saliha dan Ahmdani, dan Citra Soleh yang di hadapan umum, tentang gitulah. Dan ada cerpen yang berjudul Untuk Bapak, yang melambangkan, cerita ini melambangkan tentang kebijaksanaan dan tentang menyelamatkan Pandawa gitu. Dan ada juga cerpen berjudul Keats, berimigrasi tentang berbincang dengan John Keats, penyair Inggris awal abad 19 yang menulis sajak tentang mati atau bisa dibuktikan on death. Dan juga perempuan dalam cerpen berjudul Ilona memiliki keteguhan, teguh gitu orangnya. Dan ada juga berjudul Sepasang Mata Menatap Rahim, tentang karakter yang sangat cerdas dan peka dalam perjalanan menuju toko buku dalam suatu hari Minggu. Dan terakhir, sesuai dengan judul novel, Malam Terakhir menjadi cerpen pamungkas dalam kumpulan cerpen ini, tentang demonstrasi menentang pemerintahan. 3 mahasiswa ditangkap tentara, disiksa sampai babak belur, dan dijebloskan dalam penjara. Dan ketiganya itu dieksekusi dengan cara digantung di hadapan umum. Pada malam terakhir mereka disekap. Seorang gadis yang juga bagian dari demonstrasi dicampakkan ke dalam penjara yang sama. Gadis itu telah mengalami penyiksaan di luar batas kemanusiaan. Nah, setelah 20 tahun diterbitkan untuk pertama kalinya oleh Pustaka Utama Graffiti pada tahun 1989, kumpulan cerpen Malam Terakhir diterbitkan kembali oleh Perpustakaan Populer Gramedia 2009. 8 cerpen disisihkan dan 1 cerpen ditambahkan, yaitu cerpen Sepasang Mata Menatap Rahim. Boleh dibilang penambahan cerpen ini terkesan dipaksakan. Untuk cerpen favorit saya dalam buku ini adalah Malam Terakhir dan Untuk Ayah. Untuk hebat, seru. Ada cerita yang mengangkat tema tentang kebebasan dan keterikatan, Paris, Juni 1998. Adila, atau cerita tentang tema kemunafikan dan menjadi diri sendiri, Sehelai Pakaian Hitam, dan tema yang menyinggung tentang bagaimana pandangan sebagian besar masyarakat tentang kesetiaan seseorang laki dan kesetiaan seseorang perempuan dalam Air Suci Sita. Kelebihan dari buku ini, sampulnya terlihat bagus. Kelebihan dari buku ini, sampulnya terlihat bagus, dan edisi pertamanya pada tahun ini diterbitkan di Graffiti 1989. Agak menyeramkan sih. Kekurangannya, untuk kekurangan sendiri pada novel Malam Terakhir, untuk kekurangan sih bahasa yang terlalu puitis. Untuk kekurangan bahasanya yang terlalu puitis, mau buat sebuah cerita yang mungkin orang lain lebih hidup, tapi bagi saya yang tidak suka, yang agak suka tapi tidak terlalu memahaminya, untuk orang yang tidak memahaminya, menurutku agak susah dipahami. Nah, untuk kesannya dalam novel Malam Terakhir ini, ada banyak hal yang dapat diambil dan dipelajari, mulai dari ajaran moral hingga nilai-nilai humanis. Cerita kumpulan cerpen ini juga mengangkat tentang sebuah kebebasan dalam cerpen Paris tahun 1994, tentang stigma perempuan yang kesetiaannya dalam cerpen Air Suci Sita. Banyak juga yang bisa diambil dalam novel ini, seperti
cerpen pada Paris Juni 1998 tentang kebebasan dan keterikatan. Kedua cerpen ini juga mengandung unsur seksual yang agak eksplisit atau cerita tentang tema tentang kemunafikan dan menjadi diri sendiri selai kain hitam, yang menyinggung bagaimana pandangan sebagian besar masyarakat tentang kesetiaan seorang laki dan kesetiaan seorang perempuan dalam air suci cita, dan sindiran terhadap kondisi sosial dan ketidakadilan yang disalahkan kaum tak berdaya di cerpen Sepasang Mata Menatap Langit dan Malam Terakhir. Nah, itu dari saya Muhammad Panas Hausna pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.